Kedepannya adalah maka sukseskan acara event pada besok tanggal 21 Juni 2026 yang ada di Istana Kuliner Bandungan. Ya. Oh Mas, Bandungan apa Mas? Bandungan rasa sepele, Rasa Bos. sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bintang Nur Seri, channelnya Anthurium Indonesia. Slogannya apa Mas? Wong Tani Anthurium Indonesia, Barometer Anthurium Dunia. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Selamat sore. Selamat Ini sore. karena momen ini kita pas sore-sore ini Mas. Nyore bareng bersama para master. Para master yaitu salah satunya dengan Mas Evan Dancil. Evan Dancil ya, atau sering disebut Evan Dani. Ya. Nganune apa Mas? Apa kebune atau channelnya? Akun sosial. Sosial medianya? Wah, random Mas biasanya. Oh, random. Semua. Ada semua. Nanti Dan kita semua. nanti Tempelkan. cantumkan atau ditempelkan di sini. Iya. Ya. Dan ini wah tidak asing lagi dan tidak bukan masternya master ya. Ini adalah core of the core. Wow, asik. Core of the core atau seniornya Anthurium Indonesia. Perkenalkan siapa beliau? Rudi. Om Rudi ya, Om Rudi Cahyono Pranoto lengkapnya ya. Tapi lebih dikenal dengan Rudi EPP ya. Rudi EPP. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas seputaran dunia perkontesan ini. Oh, sik Mas. Sampean belum perkenalan Oke. diri dulu. Perkenalkan nama saya ya. Baru Bintang Nur Seri. Cocok ini habis direkrut oleh Bintang Nur Seri. Perkenalkan nama saya Fuad Alvarez atau memegang admin dari Angin Segar channel TikTok. Asal. Kita langsung lanjut pembahasan pada sore hari ini Mas. Lagi kan kenalan ke? Aku harus Ini sudah terkenal. Ini pemilik channelnya Bintang Nur Seri. Ada belakang layar sana. Kita akan membahas dunia perkontesan Mas. Boleh, ya. boleh. Siap. Di sini Mas, ada buat. masternya dua master. Dan Kebetulan nih. sebenarnya juga master juga. Tapi karena di belakang layar jadi tidak menonjolkan masternya. Karena Master master chef. kita bintang tamu dong Mas. Ya. Bintang tamunya ada Bintang Mas tamu. Dani dan Om Rudi. Om Rudi Ya. pastinya. Betul. Kita akan bahas perkontesan tanggal berapa ini? Kontesnya besok. Agenda kontes. Agenda kontesnya. Tanggal 21 Juni. Oh, sebentar lagi dong Mas. Lah, minggu ngarep. Nah. Minggu ngarep. Minggu depan. Terus tujuan kontesnya ini dari Mas Rudi sendiri. Tujuan kontes, diadakan kontes itu apa sih Nah, sebenarnya? Boleh mungkin dijelaskan Om untuk, Rudi. biar penggemar Anthurium itu punya semangat untuk ngerawat, terus juga ajang silaturahmi untuk pemain-pemain Anthurium. Ketemu kawan-kawan ya Om ya. Iya. Tujuannya adalah untuk silaturahmi biar semangat dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau dari Om Dani, Ya kurang lebih sama aja sih Mas. Tujuannya itu tetap arahnya tetap mengikat silaturahmi lagi. Seduluran. seduluran saklawase. Saklawase. Syukur-syukur kita bisa menarik untuk menarik keminatan orang-orang Orang yang belum di dunia. kenal Jemani bisa betul. kenal Jemani ya Mas ya. Bisa tertarik Bisa tadi toh. bisa Nah. tertarik untuk bergelut di dunia Di Jemani. Bergelut di dunia Iya. Jemani. Terus apalagi Mas Habib Untuk apa? untuk tujuan kontesnya ini Ya, sehingga masuk ke channelnya Bintang Nur Seri. ya pada intinya tetap itu. Yang nomor satu tetap apa jenis? Seduluran. Seduluran, silaturahmi. Seduluran. Terus nomor duanya juga meningkatkan penjualan tadi. Tujuan finishing. Ya, pasti finishingnya. peningkatan penjualan sih. Yang membuat orang-orang yang belum tahu apa yang udah tahu lebih mendalami ke dunia Anthurium gitu loh. Khususnya untuk fighter-fighter. Lah, Wah, petarung. petarung untuk semangat lagi
untuk merawat dan menarungkan di meja kontes. Betul. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya langsung dari hostnya. Pertanyaan selanjutnya apa iya ya maksudnya ki pemilihan Oh, pemilihan bahan kontes. pemilihan bibit-bibit calon sing kontes gitu Calon loh. kedepannya untuk bisa menjadi dikonteskan itu ya. pemilihannya harus bagaimana? Ya, Oh. mungkin bisa disampelkan koyone dari apanya, mungkin dari bentuknya daun, teksturnya daun apa gimana gitu boleh toh mungkin dijelaskan. Bisa dijelaskan Om Rudi atau Mas Dani? Om Rudi, gimana sih pemilihan Sampel, sampel? Bibitnya apa saya siap? Si sampel. Sing mana tak ambil ke? Dari bibit-bibit aja dulu. Iki ya. Ya. Boleh. Dari kecilan ini, dari kecilan. Nah, saya dari kecilan ya. Nah, untuk karakter itu saya juga ngelihat induk. Induk dan silangan. Induk dan Ya. silangan. Yes. Selain itu dari pohonnya sendiri itu dia bawa kayak bakat roset satu. Bakat roset itu tuh susunan daunnya itu enak gitu ya. Itu satu. Terus satu lagi karakternya itu tapi barang kecil itu kelihatan karakter tapi nak saya sama induknya Mas. Jadi kalau seumpama jadi menurut saya ibu dan bapaknya itu penting juga. Selain itu karakternya dia itu seperti apa gitu. Karena barang kecil segini ini, misal segini ya, antara yang induk biasa sama induk karakter belum kelihatan kalau ukuran segini sebenarnya. Belum bisa dipastikan kayak. Bisa kita lihat misal nah dari ininya juga ketebalan daun, terus serat, tekstur, terus lebarnya, susunannya gitu-gitu. Seperti itu. Jadi ada fasenya. Misal seperti ini nih, memang masih kalau kelihatan jelas itu mungkin ukuran udah mulai segini Mas. Ya, udah agak besar ya Om ya. Udah segini nih karakter walaupun kita belum ngomong 100% tapi udah mulai kebentuk gitu Mas. Tapi kalau segini kan masih jadi ya induk tapi karakter itunya juga kita lihat gitu. Itu Mas tuh yang kelihatan nyata tuh ini nih. Ini. Benar. Ini kan udah mau sampelkan. Ini kan dari daun ini ya Mas ya. Dari daun ini tapi daun terakhir ini mulai keluar. Mulai keluar. Mulai keluar karakter. Jadi tanaman itu beda-beda Mas. Kadang ada yang ukuran segini mulai keluar, ada yang kecil lagi mulai keluar. Tapi umumnya lebih gede malah. Lebih gede baru keluar untuk karakternya. Jadi makanya ini tak kasih nama induknya itu fungsinya buat kita tahu misal anaknya siapa. Selain itu tuh misal ada juga induk yang lumayan ya Mas ya, tapi anaknya kurang gitu. Nah saya tak seleksi tak singkirin. Jadi kita nyari yang lebih bagus. Jadi setiap tahun itu bisa upgrade lah. Gawini teni Mas. Ya, ada titen, ada apa? Kelihatan juga ada yang kelihatan. Nah, misal kayak ini di daun ini mulai kelihatan. Menurut Mas Dani gimana? Mulai udah kelihatan karakter. Mulai daun ini kan Mas? Mulai. Ya baru ini tau mau keluar ini. Mulai dari daun ini Mas. Udah jadi, mulai karakternya mulai muncul. Jadi kalau induan bagus ya Mas, itu walaupun belum kelihatan bagus itu ada peluang untuk jadi bagus itu. Lebih besar peluangnya ya. Tapi kalau induan dari awal induknya itu induan asal, jadi ada dua faktor. Pertama induknya, kedua silangannya Mas. Itu pengaruh semua. Terus ketiga perawatannya kita. Perawatan. Itu jadi misal dari induk yang bagus, terus kecilnya udah ada bakat, ya ada bakat belum ngomong bagus, ada bakat, tapi di tangan yang tidak tepat, yaitu sama aja maksimal. potensinya nggak keluar Mas. Betul. Jadi dia untuk perawatan itu pertama menurut saya tempat, lokasi. Lokasi. Jadi sinar matahari, udara, sirkulasi udara itu penting. Terus habis itu
media, terus Ya. cara penyiraman kita. Teknik penyiraman juga. Sebenarnya penyiraman itu yang bagus konsisten, Mas. Jadi Gimana itu? konsisten seperti kita makan sehari 3 kali, misalnya kita ya seperti itu. Kalau misal kita nyiram 2 hari sekali atau setiap hari, itu disesuaikan sama kebiasaan kita, Mas. Ada yang suka spray, ada yang suka kocor, malah mungkin ada yang suka yang di apa sih, celup. Nah itu kan masing-masing bisa semua, tapi nyesuaiin apa, misal dicelup berarti kan nggak mungkin setiap hari dicelup kan gitu. Tapi kalau misal dispray ya bisa setiap hari dispray. Nah itu nyesuaiin dengan Cara perawatan kita. pertama cara perawatan kita, kedua sama Cuaca, bukan? lokasi apa, Lokasi lokasi kita. penempatan. Nah, misalkan saya di Bandungan nih cenderung dingin ya, Mas ya. Iya. Tapi nah untuk karakter sebenarnya udara panas lebih bagus. Lebih bisa maksimal. Lebih maksimal. Kayak misal mangkok yang tak ambil guys. kayak gini. Nah, ini bisa buat nganu lagi, Mas. Ini kecil ini masih seperti ini. Masih Tapi lancip, ya. di sini mulai kelihatan. Di ini kelihatannya ya lebih kelihatan lagi bagus. mungkin. Nah, udah apa besar. Gitu Itu nak dari dari hibrid ya Om ya. Kalau saya ada satu lagi, Apa Om. lagi, Mas? Boleh, Kalau- monggo, Mas. Ilmu titannya gimana? Nah, iya. Kalau lihat karakter asli daun itu, aku lihatnya dari dia kalau dari biji itu biasanya kan batang itu berkelopak. Kalau udah kelihatan karakternya dia tuh batang. Gimana itu Mas? Jadi berkelopak itu kayak seludang gini. Oh, ini kan iya. kelopak ini. Ya. Nah ini kan udah batang. Ini nggak kelopak lagi. Nah ini karakter. Oh, udah karakter aslinya hampir. Tapi Kelihatan kalau ya? masih batang pertama itu kan karakter belum maksimal. Tapi kalau batang panjang pendeknya itu juga berpengaruh nggak Mas? Pengaruh dalam Maksudnya dalam karakter. Misal batang panjang, karakternya lebih maksimal atau enggak, itu berpengaruh enggak? kalau karakter kalau batang itu tergantung itu sih ya bawaan tanaman sendiri gennya. Cuman kalau batangnya memanjang itu bisa dari faktor greenhouse-nya kurang sirkulasi udara. Jadi ke perawatan tadi ya. atau kurang saya juga bisa. Ya, oke. Dari perawatan tadi. Nah, waktu pas dia batangnya panjang karena kurang cahaya atau angin gitu, itu biasanya karakter sesungguhnya belum Kelihatan. belum pal gitu loh, Mas. Belum maksimal. Itu dari pemilihan hibrid Mas. Jadi Kita langsung sekarang ke pemilihan materi untuk kontes. Nah, boleh. kan kecilannya dijelaskan sama Om Rudi nih. Nah, Nah. sekarang materi yang besar untuk kontes itu pemilihannya seperti apa? Kriterianya menurut sang fighter. Nah, dari Mas Evan Dhani yang kemarin sering juara. Ini sering juara juga ini. Berdua ini. Berdua ini. Wah, kacau balau ini. Pemborong piala. Pemborong piala. Kita tanya ke Mas Evan Dhani. Boleh. Kita tanya Mas Evan Dhani pemilihannya gimana? Misal mau beli yang udah perform, belinya itu kriterianya seperti apa? Spek-speknya seperti apa? Kita tanya ke Mas Dhani. Langsung. Tapi sebelum kita jawab, kita boleh merokok. Boleh, monggo. Biar santai. Bebas loh. Oke, Mas Dhani monggo. Ya, kalau untuk saya kalau mau beli itu Mas ya, Iya. beli yang berarti prospek untuk ke depan gitu. Ya, tinggal kita datang aja nih kan besok kan ada event Oh, kan, iya. kalau 21. Kita datang aja di event. Ketika Datang di event. datang di event di kontes itu kan barang juara kan sudah ada tuh Mas. Heeh. Yes, tinggal beli aja tuh. Oh. Dua gitu ya. Lah nek itu Cara paling simpel. oh paling simpel ya Mas ya. Cara paling simpel untuk mendapatkan barang bagus. Cara jitu. Budgetnya tipis Mas. Nah itu kan juga disiasati juga ya. Ya, boleh ya. Kalau untuk bisa dianu lah, diobrolin lah. ya mau nggak mau ya nyesuaiin budget ya kita beli dari yang kecilan. Yang kecilan. Terus ini kalau itu kan mau udah di kontesnya Mas. Kalau sebelum kontes nih kita mau beli suatu barang yang cakep itu seperti apa? Misal ini, wah ini faktornya banyak juaranya ini. Nah ini ciri-ciri Mas. Ciri-ciri Yang Barang. barang yang banyak juara ya Mas Habib ya. Prospek lah. Prospek. Wah iki nek tak tuku
besok kemungkinan juara. Ya. Wah, itu seperti apa? Ya kita harus memakai acuan spek yang harus dikonteskan. Ya, Acuannya pakai seperti apa ini? performnya gimana, kesehatannya gimana, karakternya gimana. Perform yang bagus itu seperti apa? Untuk perform yang bagus minimal setiap Mau diambil Ya, diambil contohnya sambil merokok teman-teman. bebas. Kita nur seri los. setiap daun itu kan memiliki putaran ya. Pada umumnya tanaman jemani itu kebanyakan ada 3 putaran. Jadi satu putaran itu ada 3 daun. Satu putarannya ada Satu trap. Kalau kita lihat dari performanya paling enggak minimal untuk dikonteskan tuh 3 atau 4 lah. 4 putaran. Jadi ada 12 daun. 12 daun. Dan posisi daun itu dari trap tuh profesional ya tumbuhnya. Jadi cara dia tumbuh dari daun ke daun itu nggak terlalu over, Nggak jemping gitu ya mas ya. jumping, seperti itu. Jadi enak dilihat ya. Itu untuk performnya mas. Kalau untuk kesehatan ya paling nggak cari daun yang minim defect atau kalau nggak harus nggak ada defect lah. Mulus. Dan tidak ada, pokoknya defect lah. Defect kan bisa dari kerusakan daun, bisa dari ngetrip daun atau apa kan bisa. Kalau untuk karakter, selera mas, selera kita. Kembali ke selera ya. Kembali ke berarti ya, selera. untuk karakter. Kalau suka mangkok ya beli mangkok. Dari dua kriteria yang saya sebutkan tadi udah masuk, ya udah tinggal kita milih aja mau karakter ke mangkok atau yang ke kobra ya seperti ini. Contohnya yang Ini ada mangkok, ada kobra ya. Ini Mas? ada kobra. Terus untuk karakter warna ini mas, yang bagus seperti apa? corak. Corak, varigata atau pink atau apa? Bisa dijelaskan? Untuk Yang bagus yang untuk seperti apa? warna ya dia tuh udah pare harusnya merata, jadi nyebar luas, nggak terlalu ngeblok. Soalnya kalau terlalu ngeblok itu kan juga bahaya mas. Bahaya dan mengurangi penilaian atau enggak? Mengurangi beneran nggak? Kalau mengurangi ya, cuman bahaya untuk ke depan Kosong. kita rawat itu loh. Pokoknya ada sampel ini. Ada sampel. Ambilkan mas, mas Habib. Nih. Kalau ini cakep nggak mas? Nganu nih. Sampelnya ini ya, mungkin ya. Warna, karakter warnanya. Nah ini karakter warna itu masuk mas, ya kan. Cuman kalau varigata yang kayak gini, ini kan rawan sekali untuk kobong lah. Contohnya nih di bawah kan sudah Ada terlihat yang bolong ya? ada yang Defect dibakar. tadi. Jadi nah untuk penilaian ini sebenarnya nggak masalah. nggak masalah. penilaian Nggak masalah. Ini Hasil malah ya. poinnya dhuwur sebenarnya. Cuma Gitu. repotnya buat kita sendiri. Nah, Nanti kalau waktu perawatannya sebelum lomba atau sesudah lomba ada apa? Bisa gosong gitu. Berarti saat lomba ini malah bagus. malah bagus kalau untuk bagus varigata kalau yang- pas lomba. utuh ya. Dia dihargai dengan varigata seperti ini, kita bisa nggak kobong itu poin buat kita. Oh, perawatannya berarti sangat Iya. istimewa ya Om ya. Berarti malahan itu termasuk tingkat kesulitan merawat ya Om. Betul. Supaya daunnya gak kobong padahal varigatanya seperti itu katanya. Tapi sebenarnya ada triknya juga, Mas. Ada triknya. Gimana Ada ya? trik. Ini jangan dilewatkan teman-teman. Karena Varigatanya biasanya misal pocong-pocong seperti ini ya, ya. Mas ya. Dia sebenarnya varigata ini lebih rawan itu pas apa? Waktu kita siram, Mas. Waktu siram. Siram satu. Kalau kita siram, apalagi bukan air biasa ya, Mas ya. Iya. Masuk mama air biasa pun terus kita jamnya itu pas panas gitu ya. Iya. Ini kan dia misal basah, yang hijau ini kan kalau kena matahari dia lebih kuat. Kalau ini kan enggak. Jadi ada triknya. Kalau misal kan ada kadang gini, waktu sebelum daun ini, di daun ini bagus Mas, marble ini, Ya, dua ya, ini. parnya. Kita beli waktu ini misal katakan Ya, dua marble. makanya Terus bagus. ini ternyata di tempat kita keluar seperti ini kan kadang bisa terjadi seperti itu. Ya, betul. Nah, triknya pertama siramnya di media aja, Oh, nggak kena nggak usah di daun. Oh, Itu trik satu. perhatikan teman-teman. Ada trik kedua lagi, ini dikasih tisu biasa itu Mas, Tisu kering itu. tisu kering. Oh. Terus nanti disiram apa di spray. Oh, dilembutkan. Lah ini kayak gitu ya. dibungkus, kayak dibungkus. Yang pas coraknya itu. Yang ini aja yang apa? Yang Yang blank, mewah yang- ini, oh. yang mewah. Yang- Kalau yang ini nggak usah, biasa aja. aman ya. Lah
Nah itu sedikit tip dari saya. Gitu. Trik dari Penting iki. petarung. Ya, toh. Wah, inti iki. Kasih tisu satu lagi. Apa iki? Nyiramnya jangan pas panas. Oh, nyiramnya jangan pas panas. Ya, nah itu benar. Nggak cuma ini ya semuanya. Kalau bisa jangan pas panas. Jangan pas panas. Berarti dua karakter berarti ya Mas ya. Itu pernah. Karakter warna dan karakter serat. Ya, serat terus Karakter daun loh. Oh, karakter daun. Terus Ya, apa itu kan lagi? jadi satu kan. saya pernah nyoba itu gini Mas. Ekstrim lagi malah Nah, iki. putih semua, hijaunya mau di tengah. Oh. Hijaunya mau di tengah, ini putih Full ngeblok putih semua. gitu. Itu tak praktekin, tak siram di media tak. Nah, waktu pertama dia disiram biasa kan tanaman banyak pasti. Iya. Daunnya itu rusak tinggal satu dua gitu. Tak siram di media tak bisa sampai 7 daun. Bertahan. Oh, berarti nyiramnya jangan sampai kena daun gitu. Nah, itu cuma kalau kayak gitu kan kalau tanamannya banyak ya itu harus waktu pas nyiram ditinggal sisaan gitu lah. Disendirikan dulu lah. Ya saya berani ngomong karena pernah Praktek. Udah ada pembuktiannya atau udah terbukti lah. Dengan trik seperti itu ternyata aman. Aman. Trik dan Tips dan trik. tips dan trik Ya, dari para master. Wah, ini daging semua Mas. Daging semua. Iya, kui. Nggak ada tulangnya. Oh. Bisa dimakan semua. Bergizi semua. Bergizi semua. Ini obrolan pada sore hari ini bergizi karena langsung dari para master. Terus untuk di dunia kontes ini Mas, itu berefek nggak sih kepada penjualan ekonomi perputaran di dunia Anturium khususnya Jemani? Pertanyaan yang bagus. Menurut Mas Dani dan Om Rudi itu berefek tidak? Sangat berefek sekali. Ketika ada event pada dunia hobis itu kan puncak tertinggi adalah kan di kontes. Oh, di kontes. Ketika sering ada event atau kontes Jemani, maka penjualan barang untuk yang bagus-bagus selektif untuk buat kontes itu pasti akan terangkat lagi. Begitu. Pasti imbasnya bagus buat pasar kalau ada singkatannya. Nah ini kan udah sering ada kontes terus ini. Akan berkelanjutan terus. Agenda-agendanya seperti itu. Sesudah ini juga ada lagi Mas Dani ya. Terus ada berkelanjutan. para factor harus mengumpulkan ini. Waktunya panjang. Terus kalau dari Om Rudi gimana? Tren pasar untuk setelah kontes diharapkannya seperti apa? Efeknya. Nah, efeknya sekarang udah kerasa sih Mas sebenarnya. Udah terasa. Bukan sekarang cuman kemarin juga udah kerasa. Udah kerasa. Gitu. Udah terasa. Ya. Kayak misal orang-orang yang sebenarnya udah suka tanaman Anturium tapi kemarin mungkin agak vakum karena Kesibukan. misal dirawat kok nggak ada kontes kan kadang kita punya barang tapi wah nggak ada kontes, kadang semangat kita namanya kadang kan naik turun ya Mas. Pemain-pemain senior pun kadang waktu dekat kontes gini kan kadang main ke tempatnya temen, wah kira-kira iso tak gue gacok besok kan mungkin dipikirkan juga ya Mas Dani ya. Ada seperti itulah. Jadi malah sebelum kontes itu udah ada malah pada bergerak obah-obah untuk menemukan bibit untuk dijadikan bahan kontes. Bisa buat tarung. Buat tarung untuk bisa mendapatkan juara Mas. Ya, pastinya yang diharapkan itu sih. Iya. Selain itu kan ada efek lebih panjangnya Mas. Nah, maksudnya panjang. kayak misal kita dapat barang baru terus bagus memang juara gitu. Ke depan kan bisa ini jadi ID baru terus diperbanyak. Jadi efeknya kan panjang gitu. Enggak cuma selesai di kontes, selesai gitu kan. Masih ada kelanjutannya. Misal pun sampai jadi induk, misal biji Jackie Chan gitu kan ya lebih dihargai daripada biji yang tornado misalkan gitu kan. Gripnya naik ya Mas. Ya kan? Masuk kan.
kan banyak faktor dari itunya udah Jackie Chan kan sering juara mas. Selain itu kan jumlahnya antara anak Jackie Chan sama misalnya anak Tornado kan lebih lebih langka lah, lebih limit ya. Berefek ke penjualan itu ID-nya sendiri. Ya, Berarti ID-ID yang juara itu juga akan meningkatkan value tanaman itu sendiri ya Om ya? Betul sekali. Betul sekali. Ini contoh kemarin habis juara nasional Mas Habib. ya. Membawa mangkok Larasati. Lah, Wah, ini kita tanya. Ono wongnya teko. Orangnya datang. Efek untuk Larasati itu sendiri gimana sih sebenarnya? Efek Larasati setelah juara itu apa yang berdampak terhadap Mas Dani? Betul. Kita tanyakan. Apa Mas dampaknya? Langsung. Coba apa? Positif apa negatif? Ya positif. Negatifnya satu mungkin. Ya pastinya kalau dampak positifnya untuk penjualan permintaan barang di ID Larasati itu semakin banyak ya. Ya seperti itu. Jadi imbasnya tetap ke penjualan mas. Lebih diburu gitu. Lebih dicari banyak orang, sedangkan barang itu belum banyak. Soalnya orang itu tahu kalau dia emang udah pernah juara. Nah, cara kasarannya pengen nguyak try kuwi. Apa ya bahasanya? Pengen punya yang juara itu splitannya, Nah. cloningannya. Ya. Orang itu berburu ingin mendapatkan splitannya. Diharapkan nanti dari splitannya itu akan memunculkan juara di orang yang beli splitannya itu. Nah itu meningkatkan penjualan juga. Iya, meningkatkan penjualan. Jadi barang ketika seperti itu kan mendadak viral ya. Oh iya. Jadi para pemain ya senior pasti hawannya pengen duwe gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus Nggak cuma senior mas, junior ya pengen duwe mas. Karpe pengen Iya. Apalagi juara, berarti kan udah kelihatan performnya ya mas ya. betul. Berarti orang akan mengejar mangkok-mangkok yang juara. Ya. Berarti jadi teman-teman besok datang langsung kalau ada ide baru juara, bisa meningkatkan penjualan di kedepannya. Betul. Prospek jangka panjang. Prospek jangka panjang untuk tanaman itu sendiri dan yang punya. Iya. Terus dengar ini mas, Iya. dengar di kontes besok ini akan ada lelang. Itu bener apa enggak? Ya gimana? ada sih. Ada Oh, ada lelang. lelang. Itu lelang tanaman yang dikonteskan atau yang tidak dikonteskan? Yang dikonteskan. Yang dikonteskan mau dilelang mas. Kesempatan buat teman-teman. Teman-teman semuanya ini ya toh. Berarti barang-barang kontes itu dilelang. Terutama yang juara 5 besar ya Om ya? Atau 3 besar? Itu Dari semua kurang kelas. jelas ya mas. Ya kalau nggak salah antara Mas, setahu saya malah saya nggak masuk 10 besar apa ya mas? Oh itu yang 5 besar ke atas dilelang semua. dengar gini, Kalau yang 5 besar ke atas, 3 besar ke yang atas. yang di tengah-tengah penilaian itu yang tidak masuk 10 besar dilelang terlebih dahulu. Wah, kayaknya Tapi itu pun sebenarnya gini, waktu hari itu nggak masuk 10 besar, mungkin daunnya kurang. Jadi misal kayak kita nggak harus ambil yang juara 1 mas, betul. tapi juara nggak masuk 10 besar tapi ada prospek, Ya. nah itu malah peluang harganya masih betul. enak, tapi ke depan Masih bisa apa lebih bagus lagi. Jadi itu mungkin karena ya yang dibilang jenengan tadi daunnya kurang memenuhi kriteria Iya, mungkin ya. Pada saat itu gitu. Mungkin misal kurang satu putaran. Nah, performnya kurang. Nah, misal dia nambah 3 daun, performnya naik kan. Kita ngerawat paling 3 daun berapa bulan gitu. Misal paling nggak 4 bulanan lah. 4 bulan lah. Itu kan ada next Event lagi. siapa tahu dia lebih Nah, betul. bisa lebih siap. Jadi teman-teman yang meskipun tidak mengikuti kontes harus datang. Boleh. Harus datang karena Ya kalau mau cari barang bagus dan pasti ini mesti bagus lah Mesti barangnya. bagus, ya. Sudah terpilih pilihan nih, Mas. Besok datang aja ke eventnya. Selain itu kan lebih Manifest. tahu ini Mas, misal yang dinilai itu apa, kenapa itu juara gitu Nah, bisa ini. lebih Benar. Lebih paham ya. nonton secara langsung itu lebih gimana ya? Lebih
bisa ngerasake gitu lah. Kurangin yang di Iya, nah misal kita nonton dari YouTube kan ya kelihatan, tapi kalau detail misal serat dan Langsung. sebagainya itu kan lebih lebih marem lah sebenarnya. ya, tapi nah, buat saya loh, nah Ya, betul loh. Ya, Setuju. bisa buat edukasi. Edukasi Secara real ya Mas. satu itu, kedua kan silaturahmi juga, ketemu teman-teman, Itu yang ini kumpul-kumpul. ngopak. Siapa tahu dari pertemanan atau dari kenalan di kontes ya, Nah. kedepannya bisa berdampak yang positif bagi teman-teman yang datang. betul sekali. Terus apalagi Mungkin dari jenengan aja monggo. untuk lokasi ini besok kontesnya di mana ini? Mulai jam berapa? Lokasinya di mana? Bisa dijelaskan Mas Rudi atau Besok Mas Dan? di Istana Kuliner. Istana Istana Kuliner. Kuliner. Nah, Istana Kuliner itu di mana Mas? Tepatnya tuh di Bandungan, pasti Pak. kalau tahu Bandungan pasti alun-alun tahu tuh. Alun-alun Bandungan. Pokoknya intinya Bandungan ya. Di Bandungan itu ada alun-alun. Ya itu dari alun-alun tuh kalau dari arah Semowono lurus saja mentok belok kiri paling 200 meter kanan jalan. arah Hollywood. Alhamdulillah. Di Google Map ada lah. Diketik aja ya Mas. Ya, diketik di Google Map Istana, Istana Kuliner. Lah pasti ketemu lah. Malah pena. Istana kuliner. Terus untuk dimulainya jam berapa itu Mas? Mulai pembukaan pendaftaran ya pada umumnya kontes lah jam 8 mungkin udah mulai. Jam 8, jam 9 lah ya. Nah, jam 9 udah 9. mulai kontes. Mungkin nanti closing penutupan pendaftaran itu di jam 12. 12 siang. Jam 12 siang. Kalau eventnya berakhir ya paling jam 5 jam 5 lah udah beres. Itu setelah apa pengumuman juara ya. Setelah pengumuman juara. Setelah pengumuman juara berarti habis itu selesai gitu. Selesai terus bisa viralnya karena pasti ada Pasti ada muncul ide ide baru. Yang jelas ada kejutan. Ada kejutan. Kejutan. Ya. Bandungan orang sepi. Ora sepele. Dulu apa? Bandungan duwe gawe lah. Ya. Gitu. Asik. Soalnya apa dari Bandungan kan udah terkenal apa ya? Sentra tanaman. Tanaman hias gitu ya. Tanaman hias lah ya Om ya. Sentra tanaman ya sih nganu sisane. Gayeng ke sisane caranya seperti itulah. Ini juga akan dilihat oleh orang luar negeri Mas. Wah iya. Kan di sini kan seperti apa? Slogannya Bintang Nur Seri itu apa Mas? Wong Tani Anthurium Indonesia Barometer Anthurium Dunia. Wah, mesti dunia itu bisa kan mendunia akan melihat nih Iya. yang terbaik. Wah, ini pas di pusatnya ada kontes. lah. Wah, mesti dunia kan juga akan menyorot. Iya, benar. Wah, karena ini barometernya. Barometernya sedang ada gawe. Ya, itu Mesti gawe. orang dari luar negeri akan menyorot tanaman-tanaman Anthurium Indonesia. Wah, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini Mas. Ya. Oke. Jangan hanya dilihat di lokal, tapi kedepannya di luar negeri itu kan karena barometer dunia, Betul. tentunya orang luar negeri akan setidaknya melihat di YouTube nanti. Go Go internasional. internasional. Tanaman-tanaman dari Indonesia yang belum bisa berjualan di luar negeri, Ya. dengan adanya kontes ini akan berdampak, akan dilirik oleh Orang-orang luar negeri. Dan pada dasarnya kan tanaman jemani itu yang budidaya cuman orang Indonesia. Dan itu pun nggak semua di udara panas nggak bisa produksi jemani ya. Jadi cuman di Indonesia dan itu pun di Khususnya tempat di yang tempat dingin. untuk itunya, untuk penyilangannya. Iya, petani. penyilangannya dia lebih bagus di udara dingin. Udara Tapi dingin. untuk pertumbuhan dan karakter malah di udara panas. Panas. Berarti kulaannya di sini, Di sono. rawatnya di sana. Wes didum sama-sama, Mas. Rezeki sudah dipilah-pilah. Iya. Sampean Uniknya itu tani wae. Sampean sing gedheke, sampean sing adol lah. Oh begitu. Ada tambahan lagi untuk kontes besok tanggal 21 Juni. untuk kelasnya apa sih Om? Oh iya, kelasnya ini. Lali toh, Mas. kelasnya hijau, ada junior dan senior. Junior dan senior. Varigata, Dua, junior dan senior lagi. 4. Pink atau warna Warna. itu junior senior Oh, juga. nah. 6. Ketujuh mix.
tujuh kelas ini. Iya. Banyak kelas mas. Pitu, artinya pitulungan. Ada ya mas ya. Nemu ya mas ya. Kurang ngerti. Terus untuk batasan junior itu ukurannya Ya. berapa senti? 0 sampai 11,9 ya. Oh, 0 sampai 11,9 itu yang Junior. deh. untuk yang senior berarti bebas gitu ya. 12 up. 12 up. 12,5. Misal ini punya kecil diikut ke senior gitu bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa, saya junior. Tetep. Oh, misal pengen nandingi sing senior gitu ya. Ngelawan wis jenenge. Ngelawan cah cilik. Tapi nanti kelas mic campur mas. Oh, Kalau kelas mix All size ya? All size. Dan jadi kalau satu di kelas. mic itu biasanya anturim apa aja? Bokeri boleh, Bokeri, gelombang boleh, Gelombang, kuping gajah boleh. obor, Ya semua antorium lah intinya. keluarga antorium. Obor mau boleh semua. boleh semua. Dan untuk teman-teman kalau yang belum tahu, kelas itu acuannya pada panjangnya daun ya, dari pangkal daun ke pucuk sini. Oh, dari pucuk ke pucuk. Pucuk ke pucuk. Jadi seperti ini dari sini mas, dari Oh, ini lah. dari pangkal entek daun gitu ya mas ya. Poe. Misal ini ya kelihatannya di junior ya mas ya. Nah, ini masih di junior. Junior. Ini Belum di ada. 11 cm. Oh, saya kira itu dari batangnya, dari pangkal pokok batangnya. Batang ini bukan, cuma ini aja mas. Ujung daun, Daun. bawah. Berarti kalau batangnya belolor gitu loh mas. Heeh. Berarti tidak dinilai dari Tidak, batangnya itu, tidak. dari daunnya itu. Daunnya. Oh. Jadi teman-teman bisa diukur dulu nih Iya, di rumah. Betul, Oh, betul. ternyata gitu. Tiwas kemarin ngukurnya dari batang, ternyata ternyata bisa ikut. Boleh baik gue bisa iso. Ternyata masih bisa ya. Ya, betul. Itu dari ya, apa jenenge? Pengukuran. Pengukuran. Terus ke kriteria penilaian mungkin ya. Bisa di apa jenenge? Dijelaskan. Kriteria penilaian untuk kontes. Kontes itu ada pembagiannya ada apa aja gini kan ada toh pastinya toh. Apa? Dan untuk event ini ada sedikit penambahan untuk penilaian ya teman-teman. Mungkin Om Rudi bisa jelaskan ya. Nah, yang untuk angkanya saya rada lupa mas, kemarin berapa ya? 30 40 cuman dikurangi 55 jadinya 25 25% perform, 25% 25% kesehatan, dan 25%. 35% karakter, 35%. 15% lagi value. Oh, value. Value itu ya nilai, ada misal baru berarti mas. kelangkaan, terus nilai jual, misal ini barang ini antik, misal udah mangkok pink antik gitu, itu ada apa, Ada value tambahan. value. Maksudnya kan kayak seperti kalau kita buat warna pink tapi karakternya masih lancip gitu. Sama yang kan kadang ada pertanyaan seperti ini, kalau misal kelas pink berarti kan yang nilai di pinknya yang penting. Tapi ada unsur gini, misal kayak kita petani ya, kalau kita suruh buat pink tapi bentuknya masih lancip gitu tuh, itu lebih mudah daripada yang kita buat pink tapi mangkok sampai bagus gitu ya misalnya. Yang karakter lah. Itu pun kan ada faktor gini, maksudnya nilai jualnya itu kan nggak mungkin yang pink cuma lancip misal di angka 1 juta katakan gitu. Yang mangkok nyekung banget gitu terus pink juga mungkin dia puluhan mas, malah mungkin bisa juga sampai ratusan kalau benar-benar ngeri ya. Kan nggak itu jadi pertimbangan juga gitu. Kejelian juri. Pengaruh besar juga sih sebenarnya ya. Iya. Di 15% ya om ya. Iya. Ada nilai tambahan nilai yaitu tambahan. value tanaman yang dimana itu akan menjadi suatu penilaian. Nah, itu penting banget juga itu. Bener. Ide apa? Gagasan yang bagus ya. Tapi paling tinggi penilaiannya itu di ya Mas. Tetap di Karakter. Karakter. Jadi mungkin ada pertanyaan antara di karakter sama di value tadi misalnya mas. Ya, betul. Kalau karakter itu kan yang kita lihat karakter sesungguhnya misal udah kerut dan sebagainya. Tapi kan ada faktor kadang gini. Ini barang ini misal mas. Ini. Tapi barang ini udah ada di luar ada 100. Value-nya kan nggak mungkin sama antara barang ini ada 100 sama barang ini ada 1.
Kan value-nya lain, Mas. Iya, iya, iya. Jadi misal ini sama musuh lawannya sekelas lah, secara karakter, secara kesehatan, secara perform, katakan gitu. Ya. Ada unsur value tadi, ini satu, yang satu ada splitannya udah 100. 100. Nah, berarti yang menang mana? Ya, ya, ya. Ya, karena ada unsur value, jadi yang menang yang ini Satu, karena ini. jumlahnya masih Terbatas. sedikit gitu. Berarti misal contoh, misal nih, kita Misal. sebut Grandpa gitu mas. Betul, boleh. Dan Pak. Maaf yang nganu Grandpa. Nah, aman. Misal Grandpa bagus sama lawannya satu masih ID baru atau ori biji No name. sama-sama bagus gitu mas. Berarti ketelitian juri itu juga diuji ya om? Iya betul. Iya. Harus meningkatkan barang baru yang jumlahnya masih sedikit daripada yang jumlahnya banyak sedikit. Bisa dipertimbangkan value-nya di situ. Oke. Selain itu kan misal barang yang masih selimit ya mas, satu gitu, itu prospek kedepannya juga lebih Masih bagus. panjang. Misal kita akhirnya juara nih, misal tak kasih nama apa gitu, ini tak potong jadi ID baru. Pasar juga bisa, oh teman-teman pengen punya misal gitu. Tapi misal ini yang juara Grandpa lagi gitu, Yeah. teman-teman oh Grandpa udah punya kan. Iya. Ada unsur gitu. Ya, Oh, gitu. Berarti untuk meningkatkan penjualan juga. Selain itu juga baru. apa? Breeder itu berlomba-lomba untuk mencetak barang spesial lah ibaratnya. Yang terbaik. Yang terbaik. Dan bertarung petani juga mas. Iya. Menciptakan barang-barang ID baru. Soalnya tidak mudah ya untuk mendapatkan karakter yang bagus atau menyaingi barang yang sudah ber-ID itu tidak mudah sekali. Iya. Prosesnya ya mas ya. Prosesnya lama dan seleksi barangnya harus banyak. Dan kita harus menghargai waktu yang udah dibuang sama petani itu loh. Benar. Berarti tujuannya value ini untuk ID baru, biar memunculkan ID baru, karakter baru, bentuk baru gitu. Baru. Bentuk-bentuk yang mungkin belum ada di luaran juga ya mas. Betul Ya? sekali. Bisa ada yang aneh-aneh gitu. Unik-unik itu juga akan menjadi penilaian sendiri ya om. Iya. Kayak sekarang itu kenapa di Indonesia kita lebih maju kan karena kita memang lebih awal mas. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Jimani itu awalnya itu nggak mangkok, nggak varigata, nggak kayak gini lah. Sebenarnya yang umum itu kan lancip-lancip. Terus sampai seperti ini kan sebenarnya juga dari proses kita seleksi banyak orang lah, bukan saya se-Indonesia pada seleksi yang bagus-bagus dikumpulin sampai tercipta seperti inilah. Ini kita pengen ini bisa lebih lagi, jadi kita tetap bisa jadi barometer dunia itu loh mas. Jadi kalau ada varian baru, ada jenis baru, ada itu kan lebih semangat, teman-teman lebih ke depan lebih cerah lah. Berarti orang di luar negeri, oh bener ini barometer anthurium dunia. Khususnya Jemani ya. Khususnya Jemani. Kalau ada frame, muncul lagi ternyata dari Indonesia lagi. Terah baru nih dari Indonesia nih. Nah, kita di Kuping Gajah barang juga diperhitungkan mas. Tetap di Kuping Gajah ada. Maksudnya nggak cuma contohnya kan pameran Thailand tuh ada temen dari Indonesia juga pada berangkat. Itu berarti kan kalau berangkat tapi kita ketinggalan kan Aneh ya kan? pasti kalah lah. Nah, itu. Khusus Santorium kita bisa lumayan lah Di depan. Semakin di depan. Ya mahal. itu kayak Kuping Gajah itu kan wis macam-macam ini. Sampelnya ini. Ya aneh-aneh. Sampelnya ini ya. Itu ya. Kuping Gajah. Terus ada lagi tambahan dari atau dari Mas Habib atau dari Mas Dani, Om Rudi untuk di kontes ini? Apa yang perlu jenenge teman-teman yang ibaratnya belum tahu bisa dikasih tahu ya apa nih. Nah saya ada masukan mas. Boleh monggo. Teman-teman ini misal gini. Ini kan memang kemarin lomba jarang ya. Yeah. Teman-teman. Kalau misal besok untuk tanggal 21 Juni itu
belum ada gacok, Nah, misal itu. gitu. Nggak usah berkecil hati, maksudnya sesudahnya itu ada event-event lagi. Oh. Nah, ini malah waktu yang tepat untuk kalian misal nyiapke barang, nggak harus ya sesuai budget. Kalau mau langsung bagus ya Sudah perform. ya, tapi kalau enggak ya mulai dari kecil. Mungkin ada yang suka menikmati proses, Nah, itu. ada yang suka beli jadi, kan beda-beda ya Mas. Ya silahkan, tapi bisa dari ini juga untuk yang ke depan gitu loh Mas, bukan cuma Satu Event ini kali. aja. Oh. misal untuk event ini, apalagi tanggalnya udah deket ya, Ya, kadang wah beberapa hari nggak ada lagi yang lah. siap. Tapi misal nggak siap pun main datang ke sana, ketemu teman-teman, terus ngelihat barang itu, ya itu bisa ngasih apa ide-ide mungkin, atau semangat paling nggak seperti itu. Betul sekali. Berarti tidak hanya di event besok Mas, kedepannya ada lagi panjang. Jadi siapkan amunisi Anda. Sing tenang. Sing tenang. Kedepannya ada lagi. Maka sukseskan acara event pada besok tanggal 21 21 Juni 2026 yang ada di Istana Kuliner Bandungan. Ya. Oh Mas, Bandungan apa Mas? Bandungan rasa sepele, Rasa Bos. sepele. Cukup sekian podcast pada sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Kolom komentar. Ketika Nanti dijawab ada- ke next ya Mas ya. Betul, betul. Enggak, kita ntar jawab satu persatu di kolom komentar aja. Boleh, bisa. Jadi Yang kurang jelas Oh. mengenai event besok ya bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Oke, siap. Nah, iya. Gimana, cukup apa ada Ada lagi yang perlu diutarakan. kira-kira apa meneh ya? Jangan lupa subscribe, Penting itu. like, komen, dan share. Gitu. Biar semakin meluas dan menyebar, semakin viral, ya. Mendunia. Mendunia, Balon balik ngomong. semakin mendunia. Saya udah lama nggak muncul di kamera, izin aku. Ya sekarang bisa kelihatan, bosnya Bintang Nur Saya. Biasanya nyoteng saya di syuting. Izin aku. Saya nyoteng sama Mas. Sing nyetingan. Repot. Oh gak, saya nyoteng anu. Sing gak ketok. Oh, gitulah. Itulah pembahasan pada hari ini. Nah, Semoga di next selanjutnya atau video selanjutnya teman-teman bisa lebih gabung dan sukseskan acara di Istana. Manifest ya. Ah, Jemani Manifest Fest Fest Vol 1. Nanti akan kerjasama ada- dengan Dengan dinas. Dinas. bersama dinas dari provinsi ya Om ya. Iya. Dari provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi kontes pada besok besok ini itu kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah. provinsi. Provinsi Jawa Tengah dinasnya Mantul. Istimewa. Selalu mendukung petani-petani di wilayahnya. Jawa- Tajuknya apa? Jawa Tengah ngelakoni, ngopeni. Ngelak- Tulisannya kan apa? ngelakoni ngopeni Jawa Tengah. Wah, berarti benar sekali. Dan terus ditingkatkan Mas ya. Terus harus berkelanjutan karena petani-petani di Jawa Tengah itu mantul-mantul. Dan untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten podcast kayak gini ya usul aja nanti akan kita buatkan untuk mau dibahas apa Next time ya yo. next time-nya. boleh sekali. Gak ada tambah lagi? Cukup? Monggo ditutup Mas Habib. Aku Yes. saya buka sopo? Saya yang buka sampai yang nutup. Oh, no. Oke. Oh ya. Oke, buat teman-teman mungkin cukup sekian ya video kita, podcast kita. Ada saya, Mas Fuad, Mas Dani, dan Om Rudi. Mungkin nanti di next video kita lanjutkan lagi. Pengen bahas apa, pengen ke tempat siapa, boleh ya Mas ya. Nah, cukup dulu, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang anu tadi toh, like, comment, subscribe, dan share-nya itu tadi. Datang dan Jangan lupa saksikan. Nah, iki. Nah. Nah, dan jangan lupa datang pada acara Jemani Fest Vol 1 pada tanggal 21 Juni 2026. Ya, tempatnya yang ada di Istana Kuliner Bandungan. Slogannya ya Mas sebelum kita tutup. Ya, sebelum kita berakhir, tetap slogan kita ya, Oke. Slogan kita adalah
Wong Tani Anturium Indonesia, barometer Anturium dunia. Tepuk tangan dulu. Cukup sekian dulu dari apa kita berempat. Dari kita berempat. Ya. Kita berempat, nek ada salah-salah kata, pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya dikembalikan ya. Susuk. Susu. Oke. Cukup Saya- sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.